Ya, kembali di Xiao Talk, Pak Projo. Ini kalau kita bicara soal strategi, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Memang tadi dikatakan bahwa misalkan dari rent, misalkan yang terminasi hanya sekitar 1% dari kontrak. Tetap aja itu kan Penurunan, kehilangan ya. Terus kemudian balai lelang ketika PSBB dilonggarkan sudah mulai bangkit lagi. Terus kemudian soal driver management, Driver management juga kira-kira turun 5%. 5%-an. Itu pun kehilangan sebetulnya Ya, kan. betul. Terus soal logistik justru ini yang nampaknya meningkat ya. Meningkat Karena sekali. memang ada pola konsumsi yang berbeda. Nah, strategi Asa Group sendiri untuk tetap bisa perform, artinya paling tidak tumbuh, paling tidak sama, dan harapannya mungkin lebih baik daripada tahun lalu misalkan. Apa yang dilakukan? Gini, jadi kalau kita ngelihat seperti rental satu-satu ya. Jadi kalau rental itu kita ngelihatnya bahwa kondisi market seperti apa. Jadi konsumen kita itu kan sebagian juga terdampak. Ya, jadi kedua harga mobil itu bekasnya juga turun. Kenapa? Karena finance company tidak mengucurkan kredit. Sehingga mobil bekas, kita kan pakai mobil setelah 4 tahun kita jual kan. Nah itu flow-nya seperti itu. Nah pada waktu tahun keempat yang harus jatuh tempo tahun bulan-bulan ini, ya kita mikir kalau saya jual sekarang bisa rugi. Ya kan? Nah itu strateginya bagaimana kita extend pakai setahun lagi. Nah itu juga karena sayang kan, kalau kita itu sebenarnya memproduksi mobil bekas, rental itu memproduksi mobil bekas. Nah pada waktu disposal ternyata marketnya begitu, karena kenapa? Karena finance company kan tidak mengucurkan kredit, sehingga pembeli mobil bekas juga berkurang, nah, harga akan turun. Nah tapi kalau misalkan bicara soal umur kendaraan, biasanya itu misalkan taruhlah tadi Asa Group 4 tahun gitu. Itu kan biasanya karena memang performa kendaraannya itu dirasa sudah, dalam tanda kutip ya, performa maksimalnya sudah selesai. Atau sebetulnya ini masih bisa ada satu cara di-extend sampai 1 tahun, tapi menjaga performanya tetap optimal, jadi, atau gimana? Begini, jadi kalau orang beli mobil bekas itu setelah 4 tahun, dia mau pakai 4 tahun lagi. Ya kan? Tapi kalau you extend sampai 8 tahun, 7 tahun, harga mobilnya jeblok gitu kan. Yang kedua biaya maintenance-nya naik. Jadi mobil apapun ya ketika ya financing kita dengan bank kan kreditnya 4 tahun. Habis 4 tahun kan harus bayar kepada bank balloon payment-nya. Nah kalau saya nggak jual mobil, dari mana uangnya? Tetap harus jual. Nah 4 tahun is the best time to sell the car gitu. Jadi waktu yang terbaik untuk jual mobil, mobilnya kondisi bagus, kondisi berat, ya pokoknya 4 tahun jual. Gitu. Polisinya seperti itu, kita harus kayak SQ gitu ya. Jadi customer juga maunya kalau mobil selalu baru, ya kan mudah nyewa mobil, kalau mobilnya lama juga buat apa gitu kan. Nah itu yang sebenarnya demand-nya seperti itu. Nah untuk yang saat krisis begini, kita kan juga ngelihat bahwa kalau harga mobil baru kan naik terus ya. Kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, kan mereka juga suffer mengenai itu. Jadi ya mungkin nggak terlalu memilih gitu kan. Mereka yang minta bisa nggak diperpanjang setahun gitu kan. Supaya harganya tetap harga 4 tahun yang lalu kan. Ini jadi psikologi konsumennya juga harus dipikirkan ya. Jadi kalau nggak kan sama-sama berat gitu. Nah kita sama-sama coba pass this year gitu lah ya. Jadi itu supaya bisa sama-sama survive. Nah itu kita harus dengan customer itu bukannya buyer and selling ya, tapi kita itu partnership. Kita harus ngerti, kita yang memberikan itu solusi gitu, bukan cuma nyewain mobil gitu. Jadi kalau misalnya dia ada beberapa cabang, lokasinya deket-deket, kadang-kadang dia ada 20 mobil, kita bilang 15 cukup. Kenapa? Kayak aturin orangnya. Kalau mau pakai harus pakai booking kan gitu, sehingga bisa terjadi efisiensi kan gitu. Nah itu solusi yang kita tawarkan. Bukan menyewakan kendaraan, tapi memberikan solusi. Itu. Iya kan? Kalau customernya bisa efisien, happy kan dia, lebih loyal sama kita kan. Nah itu semua yang kita harus lakukan, bagaimana membuat supaya win-win gitu. Jadi partnership dengan kita itu dengan supplier, dengan customer itu harus benar-benar partnership. Karena jadi bukan hanya sekedar menyewakan kendaraan, sebanyak mungkin gitu. Ya? Sayang gitu loh, uang kalau mobilnya nggak dipakai kan itu kosnya jalan terus. Itu dari rent. Iya kan. Nah kemudian dari lelang. Kalau dari lelang ini kan memang sebelumnya kita sudah melihat yang bisnis lelang ini problemnya adalah cornering.
Cornering. Cornering itu artinya apa? Beberapa buyer mengatur harga. Oke. Ya kan, mereka bersepakat untuk harganya jangan dibikin naik deh, supaya bisa beli barang lebih murah. Nanti dilelang di luar sendiri gitu kan. Itu salah satu biar dapat gitu ya. Dari, misalkan ada harga beberapa murah orang gitu ya. kan. Nah, ini yang kita harus hindarin. Makanya pada waktu untuk mencegah itu kita ada bidding online. Jadi orang luar kota juga bisa bid tapi dengan online. Nah itu jadi buyer and sellernya jadi banyak kan. Ya. Nah itu nggak bisa di cornering. Itu sejak kapan itu pakai online itu? Udah kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah pada waktu COVID, tetap orang mesti lihat sih. Jadi kasih 4 hari lihat, tapi kan nggak berkumpul di satu tempat. Waktu PSBB itu kita tidak boleh melakukan online offline-nya auction. Harus online. Nah kita paling siap. Nah pada waktu biasa kalau setiap bulan kita bisa melelang berhasil suksesnya 4.000 unit. Itu waktu di PSBB hanya 2.000-an. Kan separuh itu. Signifikan. Tapi kan masih survive dibandingkan dengan yang lain nggak bisa melelang. Ya kan? Tapi begitu Juni udah naik jadi 4.000 lagi, kembali seperti sebelumnya gitu kan. Nah, jadi nggak perlu ada strategi khusus karena memang sudah ada strategi yang bisa diimplementasikan di masa pandemi. Dan itu akan terjadi setelah pandemi, orang udah terbiasa online. Nah itu yang membuat penambahan, jadi yang online juga udah nggak mau datang lagi kan, belum selesai pandeminya. Jadi yang online tetap pakai online, tapi yang offline juga datang. Tapi bagaimana memastikan bahwa mereka yang bidding lewat online itu memang dia membeli sesuatu yang sesuai dengan harapan dia? Kan itu kan secara online kan? Gini, jadi kita itu selalu ada foto ya, kemudian ada grading. Nah mobil-mobil itu akan difotoin, kemudian di grading dia bisa klik. Mobil tipe apa yang dibikin apa gitu. Kalau dia masih nggak yakin, dia datang. Boleh, tapi kan nggak kumpul sama-sama. 4 hari sebelum hari lelang, mereka dikasih kesempatan untuk melihat mobilnya. Jadi kalau dia nggak yakin, dia datang. Cuman biddingnya aja online. Gitu. Artinya sebetulnya mereka sudah sempat melihat kondisi barangnya ya? Memang pada waktu PSBB, itu harga mobil drop. Karena apa tadi? Ya financing nggak ada. Jadi mobil yang bekas ini kalau nggak ada financingnya juga no buyer gitu. Sehingga si pedagang mobil juga hold gitu. Itu sampai berapa itu dropnya itu harganya, Pak? Harganya itu sewaktu bulan April Mei itu 20-30%. Lumayan sebetulnya. Jadi hari ini itu sudah naik pulih, kira-kira turunnya 5-10% dibandingkan sebelum Covid ya. Nah, kalau tadi dikatakan ada juga yang online, tadi kan dalam tanda kutip sebetulnya ini adalah alternatif jalan untuk auction ya. Nah, tapi sekarang kalau kelihatannya apakah memang masih seperti itu atau sebetulnya sekarang lebih banyak juga yang melakukannya secara online? Gini, pada waktu online, harga pada waktu you auction online itu pasti lebih rendah. Karena kadang-kadang mereka nggak bisa datang ikut bidding. Nah, pada waktu PSBB yang punya entrepreneurship tinggi, beli saat itu. Karena dia akan melihat bahwa ini paling 2 bulan, harga lagi drop 30%, saya ambil gitu kan. Nanti tanggal 2 bulan lagi bisa jual kan. Nah gitu, seperti itu. Nah mereka juga melakukan ini sekarang jadi biddingnya jadi kan nggak bisa dikontrol. Jadi pembeli yang offline dan online ini kan ikut bid. Ya, artinya jumlah mereka yang sekarang menggunakan online dalam bidding apakah terus meningkat? Meningkat. Karena orang gitu. Yang tadinya offline pun pindah. Karena mereka nggak mau kumpul ketemu kan. Artinya gini Pak, pada saat PSBB itu terjadi, tapi setelah PSBB dilonggarkan, tadi kan Bapak mengatakan bahwa penjualannya juga lelang kendaraannya juga kembali meningkat. Nah itu apakah juga terlihat mereka yang mulai bidding melalui online juga meningkat. Atau sebetulnya sama saja? Meningkat. Karena itu sama seperti yang kalau kita sudah biasa melakukan belanja lewat online, ya kan? Walaupun nanti ditutup sudah nggak PSBB, yang pakai online tetap meningkat itu, ya kan? Itu secara natural seperti itu, orang pengen aman kan. Makanya yang logistik juga meningkat karena Benar, itu. Itu. Jadi orang perlu menghindari bagaimana saya tidak terpapar kan gitu. Nah, untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh di online, untuk yang logistik, ini apa strategi yang akan dilakukan? Jadi begini, kalau yang kita untuk numbuhin ini, kita kan sekarang ini baru dengan satu e-commerce ya. Nanti kita akan masuk ke semua e-commerce. Karena apa? Setelah kita lakukan ini kan kita sudah mulai setahun lebih Pak Suyanto udah ngomong ya.
itu kita ada learning curve kan. Mulai dikenal orang, mulai servisnya bagus, ya lebih harga, lebih kompetitif, tapi servisnya bagus gitu. Itu membuat marketnya makin lama makin tinggi. Sehingga e-commerce lain juga pengen ikut. Bisa nggak kamu nganterin barang saya gitu kan. Nah itu ya kita ngelayani beberapa e-commerce lagi. Nah yang kedua ada juga yang B2B yang lain. Jadi seperti kalau kita ngirim barang ya spare part atau apa ya, dokumen, itu kan sebenarnya dia harus punya orang sendiri atau yang lain. Nah itu kan kita, kalau kita ini kan pick up dan delivered sehingga contactless kan. Nah itu juga satu market lagi yang B2B, ya kan. Kemudian belum lagi yang kayak food nantinya, ya kan. Itu kan juga seperti kosmetik, obat, ya kan. Kita termasuk juga yang ngirim itu sampelnya COVID, juga kita ngirim. Termasuk? Iya. Oke. Artinya kan gini, ada permintaan yang bertambah, akan ada semacam apa? Penambahan armada? Pasti. Itu pasti penambahan kurir, terus sistem ya, karena kan pasti beda-beda. Kalau e-commerce ini kan harus langsung connect ke sistemnya mereka gitu kan. Nah itu perlu proses. Yang kedua collectionnya, ya kan, pembayarannya bagaimana. Kemudian kalau B2B lain lagi gitu kan, ada AR-nya segala macam. Nah itu semua harus dipertimbangkan. Pak Projo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.